Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, good afternoon. Alright, so on this occasion, I'm going to present about one of branch of linguistics, that is phonics. So, without any further ado, let's start the presentation. Alright. So, talk about phonetics. So, on this presentation, I'm going to explain 5 points of phonetics. First is definition of phonetics, and the second one, the production of speech or organ of speech. The third one, place of articulation, and the fourth one, manner of articulation, and the last one, phonological process, including the conclusion. Alright, so we start from definition of phonetics. Apa sih itu fonetik? Jadi berdasarkan pendapat para ahli, berdasarkan Peter Rochstadt, phonetics is the study of the production, transmission, and reception of speech sound. And berdasarkan on Harry Sweetstate, phonetics is the science of human speech sound. Sederhananya, fonetik itu merupakan bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari tentang bagaimana suara itu dihasilkan oleh rongga mulut ataupun gigi. Phonetics dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan fonetik, yang merupakan salah satu ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu bunyi dapat dihasilkan oleh manusia dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman bisa lihat di screen. Di sini ada tabel APA atau International Phonetics Alphabet. Phonetics is defined as the branch of linguistics that studies the production and classification of human sounds. In order to study and analyze sounds, phonetics use a variety of techniques and tools, such as spectrograms, which display acoustic properties of sounds, and phonetic transcription, which represent sound using symbol from the International Phonetic Alphabet or APA. Jadi di sini teman-teman bisa melihat huruf mana, huruf apa masuk ke bagian mana gitu. Jadinya kalau kita mengucapkan huruf tersebut di organ yang benar dengan cara yang benar, maka akan menghasilkan bunyi yang juga. Oke, di sini overall phonetic is fundamental field in linguistics that focus on study of speech sound and their properties, contributing to our understanding of human language and communication. In other words, phonetic help us to understand how humans speak and how the speech sounds can be scientifically explained. Jadi, apa sih tujuan dari mempelajari phonetics itu sendiri? Jadi, teman-teman bisa bayanginnya. Kalau kita ngomong dengan salah atau pengucapannya salah, how can other can understand what we are saying, right? Jadi, sangat penting untuk kita pelajari fonetik itu sendiri. Jadinya, jika kita sudah mahir dalam fonetik, maka pengucapan kita akan baik dan bagus juga, terdengar correct, dan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain juga akan mudah paham dengan apa yang kita sampaikan, ataupun kita bisa memahami apa yang orang lain katakan. Okay, next. Okay, second point, the production of speech sound, organ of speech. Jadi, di sini teman-teman bisa melihat di screen
ada gambar organ yang menjabarkan beberapa poin. Yang pertama itu sebagian besar, saya coba jelaskan dulu ya, the production of speech sound. Ada sebagian besar ucapan dihasilkan oleh aliran udara yang berasal dari paru-paru dan didorong ke atas melalui trakea, batang tenggorokan itu, serta rongga mulut dan hidung. Selama perjalanannya, aliran udara dimodifikasi oleh berbagai alat bicara. Setiap modifikasi tersebut memiliki efek akustik berbeda yang digunakan untuk membedakan suara. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada articulation, ada phonation, ada intonation. Jadi ada 4 bagian dari proses produksi suara. Yang pertama yaitu permulaan aliran udara. Biasanya berada di paru-paru. Proses inisasi adalah saat udara dikeluarkan dari paru-paru. Proses inisasi adalah saat udara dikeluarkan dari paru-paru. Aliran udara yang digunakan untuk berbicara selalu keluar dari paru-paru dan naik ke trakea kita. Dan proses kedua yaitu fonasi, di mana pada laring melalui pengoperasian pita suara. Proses ini atau proses fonasi terjadi di laring. Laring memiliki 2 lipatan jaringan horizontal di saluran udara. Teman-teman bisa lihat di screen pada gambar tersebut. Mereka adalah pita suara yang di layar. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu dinamakan duoronasal process. Jadi arahnya dari velum ke dalam rongga mulut atau rongga mulut dan rongga hidung. Setelah melewati laring dan faring, udara dapat masuk ke rongga hidung atau mulut. Melalui proses oronasal, kita dapat membedakan antara konsonan hidung dan bunyi lainnya. Yang kedua yaitu proses articulation. Jadi proses artikulasi terjadi di mulut dan merupakan proses di mana kita dapat membedakan sebagian besar ucapan bunyi di dalam mulut. Kita dapat membedakan juga ucapan bunyi itu sendiri antara rongga mulut yang berfungsi sebagai resonator dan artikulator yang dapat aktif atau pasif, bibir atas dan bibir bawah, gigi atas dan gigi bawah, ujung lidah, dan belakang lidah juga itu termasuk dari proses artikulasi. Oke, next point. Ini sudah saya jelaskan ya. Oke. Move to place of articulation. Okay, we talk about place of articulation. Apa sih place of articulation itu? Oke, jadi place of articulation refers to the specific location in the vocal tract where two speech organs come together to produce a particular sound.
Jadi, place of articulation mengacu pada lokasi spesifik di saluran vokal, tempat dua organ bicara bersatu untuk menghasilkan suara tertentu. Place of articulation memiliki peran penting dalam menentukan kualitas suara dan karakteristik ucapan bunyi yang berbeda-beda. Tempat artikulasi itu berada pada 8 posisi, yaitu teman-teman bisa melihat di screen ada 8. Ada dental di gigi ya, namanya juga dental, labiodental, labial, alveolar, post-alveolar, platal, velar, glottal, itu ada 4 place of articulation. Okay, I'll try to explain. Start from bilabial. Artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan bibir atas sehingga menghasilkan bunyi beh, beh, and gitu. Itu adalah bunyi dari bilabial. Dan selanjutnya labiodental. Artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi gitu. Pikirannya begitu ya. Dan apikodental. Apikodental yaitu artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan gigi atas. Contohnya huruf T dibaca gitu. Dan huruf T sekiranya begitu. Dan alveolar yaitu artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan ceruk ke gigi atas sehingga menghasilkan bunyi dan R. Jadi ujung lidahnya itu ceruk ke gigi atas. Gigi atas lidahnya ceruk ke gigi atas, maka menghasilkan huruf R. Oke, lamio. Di sini ada laminopaletal. Artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan langit-langit keras. Langit-langit keras maksudnya itu di belakang gigi kita kan ada langit dari organ mulut. Itu disebut langit-langit keras. Contoh bunyi yang dihasilkan ialah huruf N atau dibaca gitu. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Dan selanjutnya itu dorsovelar. Jadi artikulasi ini yang dilakukan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak sehingga menghasilkan bunyi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu glottal. Artikulasi glottal ini dilakukan oleh celah pada pita suara. Contoh bunyi yang dihasilkan adalah seperti kata tak, taat atau taat seperti itu. Okay, we move to the next point. Kita sudah membahas tadi place of articulation itu ada 8 ya. Okay, next. Manner of articulation. Apa sih manner of articulation itu? Okay. The manner of articulation refers to how the airflow is affected or obstructed when producing speech sound. There are several manners of articulation, including stop or plosive, prefricative, affricates, nasals,
liquids, clades, and approximates. Jadi, manner of articulation merupakan proses di mana aliran udara dipengaruhi ketika melewati saluran vokal kita. Pada dasarnya, manner of articulation ini menggambarkan bagaimana sih udara itu dimodifikasi untuk menghasilkan bunyi yang berbeda. Jadi, teman-teman bisa lihat di layar ada 7 manner of articulation. Ini merupakan jenis-jenis dari manner of articulation. Ada stop of plosive, prefocatives, ada nasals, ada liquids, clades, and approximate. Itu dia ya. Oke. Move to the next point. Phonological process. Jadi, phonological process are patterns of sound replacement that children use to simplify their speech. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan phonological process? Phonological process adalah pola kesalahan yang konsisten dalam suatu sistem bunyi. Misalnya ketika seseorang anak mengganti semua bunyi G dengan bunyi D. Proses ini disebut prompting. For example, sound produced in the back of the mouth like K and G are difficult for young children to say. Therefore, K becomes T and G becomes D. This is why it is common for young children to say titty tat instead of kitty cat. Okay. Alright. Di sini ada beberapa jenis dari phonological process. Ada cluster reduction, pot for sport, reduplication, wawa from water, weak syllable deletion, nana for banana, final consonant deletion, ka for cat, velar fronting, T for key, and D for G. Stopping, replacing long sounds like with short sound like T. Assimilation, changing consonants in a word to be more like other consonants in the word, like cock for dog. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ada tabel types of phonological process. Phonological process stop itu ada jenisnya di sini. Ucapan pad, pat, verb pad, pine. Ini ada. Teman-teman bisa lihat should be gone by age. Rata-rata umur segini tuh pengucapannya kayak gimana gitu ya. Maksudnya tabel ini. Alright, so conclusion. Okay, jadi I'll try to conclude from all that I explained. Jadi, phonetics refers to the study of speech sound and their production, reception, and representation. It involves using special sign or symbol to present the different sounds made by the voice in speech. Phonetic symbols are used to transcribe and analyze the sounds of different languages. It is a branch of linguistics that focuses on the specifical properties and how humans produce the received sounds. Jadi, phonetics itu mempelajari bagaimana suara itu
dihasilkan secara baik dan benar. Supaya ketika kita memiliki speaking dengan pengucapan yang bagus, maka orang-orang akan mudah dalam mengerti. Dan kita juga akan mudah mengerti apa yang diucapkan orang lain ketika kita memahami phonetics dengan baik dan benar. I think that's all from today's presentation. I do apologize if I did some mistake. So that's all from me about phonetics. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon.